Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Maslihaini, nomor NPM 43175084, kelas akuntansi 8B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang movie review yang telah saya lakukan dengan film yang berjudul The Human Scale yang diproduksi oleh Andreas Dahlsgaard. The Human Scale, film ini adalah sebuah dokumenter dari perkembangan dan permasalahan tata kelola proyek di perkotaan, serta perilaku manusia yang mengikuti perkembangan modernisasi. Argumen Dahlsgaard sangatlah sederhana. 50% populasi dunia sekarang tinggal di kota, dan diperkirakan akan bertambah menjadi 80% akan mengalami urbanisasi pada tahun 2050. Karena di kota-kota besar, kekurangan waktu dan ruang untuk memperluas infrastrukturnya guna memenuhi peningkatan permintaan. Di situ prioritas akan menjadi sangat penting. Dan kelayakan huni dalam struktur perkotaan pun akan menjadi sama pentingnya. Modernisasi. Manusia itu dikenal sebagai makhluk sosial, yang artinya manusia itu tidak bisa hidup sendirian. Pada zaman dahulu, manusia hidup secara berkelompok dalam jumlah yang besar, dalam kelompok yang besar. Namun, dengan adanya sebuah modernisasi, hal tersebut akan membuat kelompok tersebut akan menjadi semakin kecil. Sebagai contoh, di negara Cina yang dahulunya negara yang miskin, padat, dengan lingkungan yang sangat tradisional, bisa menjadi negara yang maju setelah adanya urbanisasi. Contoh lainnya di Copenhagen, Dinamarca. Di sana itu saat suatu lingkungan mengalami suatu perubahan, akan diikuti juga dengan perubahan perilaku individu atau evolusi perilaku. Di Dinamarca terjadi perubahan tata ruang kota, yaitu dengan adanya zona larangan lalu lintas, semacam pembatasan mobil. Hal itu akan menjadi semakin modern, yang akan membuat masing-masing individu atau masyarakat itu bisa lebih sering berinteraksi dan tidak menjadi manusia yang individualis. Nah, selanjutnya di Melbourne. Melbourne menjadi kota paling layak huni di dunia secara berturut-turut selama 3 kali. Kota yang dulunya pernah sekarat telah diubah oleh para perencana, para arsitek, menjadi kota yang lebih menarik sehingga penduduk dapat kembali ke kota lagi dengan pertimbangan gang-gang yang dulu dianggap sebagai suatu hal yang menakutkan. Gang-gang yang terhubung di belakang bangunan yang sebelumnya juga merupakan surga kumuh untuk sampah dan tempat pembuangan sampah diubah menjadi jalur pejalan kaki yang ramai dengan deretan kafe dan toko-toko yang sangat nyaman untuk tongkrongan. Selain itu di Dhaka, Bangladesh, kota ini dihadapkan dengan pertumbuhan penduduk yang sangat cepat, dengan kondisi jalan yang masih didominasi oleh becak atau kendaraan tradisional. Lalu pada suatu waktu pemerintah itu melakukan pelarangan terhadap becak, sehingga para pengendara becak itu berhenti dan tidak bekerja lagi. Di situ terjadilah kemiskinan. Pada saat itu Bank Dunia memberikan pinjaman khusus untuk transportasi jalan raya. Dan pada saat itu negara memproduksi mobil dan dipasarkan di
negara itu sendiri. Akibatnya masyarakat pun menjadi banyak yang mengendarai mobil dan terjadilah kemacetan. Dalam hal itu, Dalgaard mengesampingkan kesenjangan yang melebar antara si kaya dan si miskin. Selain itu, pembangunan di sana juga masih belum baik. Contohnya pada saat pembangunan di kota dengan menutup daratan tetapi tanpa membuat resapan. Hal ini mengakibatkan sungai menjadi tercemar dan energi pun semakin menipis. Selain itu, struktur bangunan di sana juga masih belum tahan gempa. Selanjutnya, di Christchurch, Nueva Zelanda. Di sana sangat rawan terjadinya gempa. Pada suatu hari terjadi gempa yang benar-benar membuat kerusakan yang sangat parah. Dari situ, kegagalan konstruksi yang tidak tahan gempa, pemerintah memikirkan untuk perlu adanya pembaharuan struktur anti gempa yang dilakukan dengan cara bersama-sama bergotong royong dengan menggabungkan tenaga dan ide-ide seluruh individu atau seluruh masyarakatnya. Nah, dari hal ini dapat disimpulkan bahwa banyak beberapa negara yang melakukan modernisasi dengan mengecilkan ruang interaksi manusia, yang sebenarnya perencanaan pembangunan kota akan lebih efektif dengan lebih mempertimbangkan kebutuhan asli dari manusia itu sendiri untuk hidup berinteraksi, sehingga modernisasi yang ada tidak membuat hidup menjadi lebih privasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.